Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada hukum mad far'i, pembagian yang kelima, yaitu adalah mad silah, yang mana mad ini nanti termasuk mad yang panjang ya ustadz dan ustadzah pembahasannya, maka ustadz dan ustadzah harus betul-betul menguasai materi pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hukum mad silah, ya, seperti biasa ya ada tiga. Yang pertama nanti ustadz dan ustadzah harus paham, menguasai serta hafal materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, ustadz dan ustadzah mampu mengajarkan komentar kepada anak sampai anak betul-betul tuntas komentar. Kemudian yang ketiga, ustadz dan ustadzah mampu memberikan pertanyaan serta anak-anak mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Maka yang pertama, ustadz dan ustadzah kita contohkan terlebih dahulu pada hukum mad silah ustadz dan ustadzah. Monggo silakan diperhatikan baik-baik pada contoh yang ada di depan. Contoh yang ada di layar panjenengan semua. Saya akan bacakan komentarnya dengan tempo yang santai terlebih dahulu. Mad silah ialah setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Mad silah dibagi dua, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah ialah mad silah bertemu huruf selain hamzah. Panjangnya satu alif atau dua harakat. Contohnya, innahu kana wahdahu la syarika lahu. Mad silah tawilah ialah mad silah bertemu huruf hamzah, bentuknya huruf alif. Panjangnya dua alif atau empat harakat. Contohnya, dhahrihi inna malahu akhladahu. Baik ustadz dan ustadzah, kami ulangi sekali lagi untuk komentar mad silah ya, dan beserta dengan pembagiannya. Silakan disimak baik-baik dan hafalkan temponya juga. Mad silah ialah setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Mad silah dibagi dua, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah ialah mad silah bertemu huruf selain hamzah. Panjangnya satu alif atau dua harakat. Contohnya, innahu kana wahdahu la syarika lahu. Mad silah tawilah ialah mad silah bertemu huruf hamzah, bentuknya huruf alif. Panjangnya dua alif atau empat harakat. Contohnya, dhahrihi inna malahu akhladahu. Baik ustadz dan ustadzah, bila ustadz dan ustadzah nanti sudah menguasai dan menghafal komentar, maka yang kedua kita harus belajar bagaimana cara memahamkan kepada anak. Kita fahamkan dengan cara yang mudah sesuai dengan teks yang ada ustadz dan ustadzah. Jangan sampai melebar pada pembahasan-pembahasan yang lebih rumit. Kita jelaskan saja yang ada di teks saja. Anak-anak tadi kita belajar apa? Mad silah ustadz. Apa itu mad silah anak-anak tadi? Mad silah itu adalah hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Itu disebut sebagai mad silah. Kita pastikan lagi apa tadi mad silah? Mad silah adalah hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Contoh. Oke, hu dan hi. Contoh. Hu dan hi yang terletak di antara yang terletak di antara dua huruf hidup. Kita jelaskan, mana di sini hu-nya anak-anak? Ini Ustadz, apakah dia terletak di antara huruf hidup? Mana huruf hidupnya? Nah, kita pastikan. Ah, ini ya. Nah, ini huruf hidup bukan? Huruf hidup. Ka ini huruf hidup bukan? Huruf hidup. Maka hu ini terletak di antara dua huruf hidup. Baik, anak-anak. Kalau ada hu atau hi yang terletak di antara dua huruf hidup atau terletak di antara huruf hidup, maka itu disebut sebagai mad silah. Pastikan anak betul-betul paham
apa yang disebut dengan mad silah terlebih dahulu. Jangan sampai kita jelaskan mad silah qasirah, mad silah tawilah, sedangkan anak mad silah saja tidak paham. Kita fahamkan dulu kepada anak mad silah itu adalah hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Sedangkan mad silah itu dibagi berapa? Kita tanyakan ke anak-anak. 2 Ustadz. Ayo tadi apa aja? Yang pertama apa? Mad silah qasirah bagus. Yang kedua apa? Mad silah tawilah. Baru setelah itu Ustadz dan Ustadzah mad silah qasirah kita jelaskan. Oke anak-anak, kita sekarang lanjut ke pembagian yang pertama. Coba perhatikan mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Coba anak-anak perhatikan. Mad silah qasirah ya ini mad silah. Apa tadi mad silah? Kita pastikan lagi anak paham. Apa yang disebut mad silah? Apa tadi mad silah anak-anak? Mad silah itu adalah hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup Ustadz. Bagus. Bertemu huruf selain hamzah. Itu disebut mad silah. Berarti secara gampang mad silah qasirah adalah hu atau hi yang bertemu huruf selain hamzah. Paham? Belum Ustadz? Yuk kita praktekkan. Langsung saja Ustadz dan Ustadzah kita pahamkan pada contoh ayat. Wahdahu la syarika lahu wahdahu la dahula. Perhatikan hu di sini ini mad silah bukan? Mad silah Ustadz, kenapa disebut mad silah? Oh karena terletak di antara dua huruf hidup. Bagus anak-anak. Sekarang Ustadz pastikan. Coba hu ini tadi mad silah bukan anak-anak? Iya Ustadz. Coba di depannya mad silah ini huruf apa ini anak-anak? Huruf la. Oke bagus anak-anak, ini berarti la ya, bukan hamzah ya. Bukan Ustadz. Oke. Berarti ini disebut sebagai mad silah qasirah. Kenapa? Karena mad silah bertemu huruf selain hamzah. Itu berarti itu disebut sebagai mad silah qasirah. Panjangnya berapa anak-anak? 1 alif atau 2 harokat. Begitu Ustadz dan Ustadzah. Nanti untuk tahap yang mad silah tawilah begitu juga sama. Kita jelaskan sesuai dengan teks, kemudian kita coba langsung pahamkan pada contoh ayat. Agar apa? Agar anak-anak langsung mengerti, oh yang dimaksud mad silah tawilah itu adalah mad silah hi atau hu yang dia bertemu dengan huruf hamzah. Nah, begitu aja. Kalau mad silah qasirah adalah hu atau hi yang bertemu huruf selain hamzah. Gitu Ustadz dan Ustadzah untuk menjelaskan mad silah qasirah dan mad silah tawilah secara mudah kepada anak. Kemudian untuk pertanyaan Ustadz dan Ustadzah, silakan bisa disimak baik-baik. Kita harus mampu memberikan pertanyaan kepada anak. Innahu kana huka. Innahu ka. Nahuka. Hu. Ada hukum bacaan apa? Mad silah qasirah. Anak-anak harus bisa menjawab seperti itu. Ada hukum bacaan apa? Mad silah qasirah. Mengapa? Karena mad silah bertemu huruf selain hamzah. Sesuaikan dengan komentar yang ada di buku ya, Ustadz dan Ustadzah. Coba sekali lagi kami ulangi ya. Maaf kami kurang fokus. Innahu kana huka. Ada hukum bacaan apa? Mad silah qasirah. Mengapa? Karena mad silah bertemu huruf selain hamzah. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat. Apa itu mad silah qasirah? Mad silah qasirah ialah mad silah bertemu huruf selain hamzah. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, innahu kana wahdahu la syarika lahu. Boleh kita tambahi pertanyaan yang lain Ustadz dan Ustadzah. Mad silah dibagi berapa? 2. Sebutkan mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Apa yang dimaksud dengan mad silah? Atau apa itu mad silah? Mad silah ialah setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Mad silah dibagi 2. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Nah, sampai sini. Begitu Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Nanti untuk mad silah tawilah pertanyaannya juga sama. Ada 4 sampai 6 pertanyaan. Coba contoh. Zahrihi inna hi ada hukum bacaan apa? Mad silah tawilah. Mengapa? Karena mad silah bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif. Sesuaikan saja dengan konteks. Karena mad silah bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif.
Sekali lagi ya, mengapa? Karena matsilah bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif. Berapa panjangnya? 2 alif atau 4 harokat. Itu Ustaz dan Ustadzah nggih. Boleh disebutkan apa namanya? Mengapa? Contoh, apa itu? Ya, apa itu matsilah tawilah? Kemudian nanti anak-anak akan menjawab matsilah tawilah ialah matsilah bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya, dhahrihi inna malahu akhladahu. Baik, Ustaz dan Ustadzah, untuk hukum mat, insya Allah dari mat tabi'i sampai mat far'i dari pembagian yang ke-13 itu, insya Allah semuanya pertanyaannya hampir sama. Jadi, Ustaz dan Ustadzah insya Allah mudah sekali, nggih. Tinggal kita tanya ada hukum bacaan apa, mengapa, hurufnya ada berapa, panjangnya berapa atau berapa panjangnya. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apa itu. Kemudian untuk mengapa, biasakan ya untuk jawaban sesuai dengan pada konteks komentar gitu atau teks komentar. Mengapa? Karena mat silah bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif. Mengapa? Karena mat silah bertemu huruf selain hamzah. Nah, begitu Ustaz dan Ustadzah. Demikian Ustaz dan Ustadzah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita akhiri pembelajaran kita di kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.